Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah bersama Bunda. Nah, pada minggu ini Ustazah akan mengajak teman-teman belajar di tema lingkungan, subtema lingkungan sekitarku, yaitu masjid. Sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk minggu ini kegiatan belajar kita bertujuan untuk satu, teman-teman bisa mengenal tempat ibadah umat Islam. Yang kedua, bisa mengetahui adab ke masjid. Yang ketiga, mengetahui fungsi masjid melalui lagu. Yang keempat, mampu berhitung dan menemukan jalan menuju ke masjid. Yang kelima, teman-teman bisa melakukan atau bermain dengan permainan tradisional. Dan yang terakhir, teman-teman bisa bekerja sama dengan ayah atau bunda untuk menyelesaikan tugas. Teman-teman tahu apa itu masjid? Ya, masjid adalah tempat beribadah umat yang beragama Islam. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian masjid. Di bagian atas ada namanya kubah masjid, yang biasanya ada bertuliskan asma Allah. Ada tempat wudhu untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Ada tempat sholat yang letaknya di dalam, dan biasanya sudah ada sajadah yang besar yang siap digunakan untuk sholat. Ada mimbar yang digunakan sebagai tempat khutbah atau ceramah. Nah, sekarang kita lanjut untuk kegiatan tematik dalam minggu ini. Kegiatan yang pertama, teman-teman belajar mengenal apa adab ketika ke masjid. Ketika ke masjid, teman-teman boleh berpakaian yang baik. Pakaian yang baik yaitu yang bersih dan juga rapi. Yang kedua, teman-teman boleh masuk menggunakan kaki kanan, dan ketika keluar dari masjid menggunakan kaki kiri. Yang ketiga, tentunya ketika memasuki masjid boleh membaca doa masuk masjid, dan ketika keluar juga boleh membaca doa keluar masjid. Dan yang terakhir, ketika berada di masjid, teman-teman supaya tidak ramai, agar saat berdoa atau beribadah kita bisa menjadi khusyuk. Kegiatan yang kedua, marilah kita bernyanyi untuk mengenal apa fungsi masjid. Masjid tempat ibadah, masjid tempat itikaf, masjid tempat berdoa, masjid rumahnya Allah, masjid tempat berzikir dan berserah diri pada Allah Ta'ala. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kegiatan yang ketiga, teman-teman nanti akan belajar berhitung dengan Ustazah. Ustazah sudah menyiapkan lembar kerja. Teman-teman nanti boleh sama-sama belajar berhitung dan menemukan jalan menuju ke masjid.
Kegiatan yang keempat, teman-teman boleh bermain bersama teman dekat rumah atau bersama bunda di rumah, yaitu memainkan permainan tradisional. Sekarang sudah jarang ya nak permainan tradisional dilakukan. Pasti teman-teman kebanyakan main handphone kan di rumah. Nah, agar tidak lupa dan keterampilan teman-teman terasah, alangkah baiknya kita bermain dan mengenal permainan tradisional. Di antaranya yang pertama ada congklak atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai dakon. Nah, dakon adalah permainan tradisional yang menggunakan sebuah papan kayu yang memiliki 14-16 lubang dengan 2 lubang di ujungnya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang pemain dengan cara memindahkan biji-bijian dari satu lubang ke lubang yang lain. Selain bisa mengasah keterampilan fisik kita, congklak juga bisa digunakan sebagai alat untuk bantu berhitung. Wah, seru kan? Contoh yang kedua adalah permainan engklek. Nah, untuk melakukan permainan ini, teman-teman boleh menggambar polanya terlebih dahulu di tanah, ya, menjadi sebuah petak-petak. Dan kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan gancu, ya. Biasanya dari kereweng atau batu. Nah, itu yang dinamakan gancu. Cara bermainnya, teman-teman nanti boleh melempar kereweng pada kotak dan berusaha mengambilnya dengan satu kaki dengan cara melompat dan menjaga keseimbangan. Jika berhasil melewati semua sawah atau rumah atau petak, maka teman-teman bisa mendapat sawah itu sebagai rumahnya teman-teman, dan yang memiliki paling banyak petak ialah pemenangnya. Seru bukan? Teman-teman nanti boleh memilih dari yang telah dicontohkan Ustazah atau permainan tradisional yang lainnya untuk dimainkan di rumah bersama teman atau bunda, okay? Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan puncak tema lingkungan. Tugasnya adalah kerjasama dengan bunda. Yang pertama, teman-teman boleh membuat figura bentuk rumah. Dibuatnya boleh dari stik es krim yang kayu itu, atau dari sedotan, atau boleh juga dari ranting, ya, membentuk rumah, ya, figura bentuk rumah. Dan yang kedua, teman-teman boleh menggambar anggota keluarga kecil teman-teman dan menempelnya di figura yang telah dibuat. Alhamdulillah, teman-teman, itu tadi adalah sekilas materi di tema kita minggu ini dan juga kegiatan tematik minggu ini. Selamat berkegiatan bersama bunda di rumah, nak. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.